Langsung aja kita mulai. Pernah nggak kepikiran alam semesta kita tuh sebenarnya berjalan di atas sebuah mesin fisika yang tersembunyi? Nah, di pembahasan kali ini kita bakal bongkar rahasia itu. Mulai dari hal sesederhana melempar bola, ngelihat percikan kembang api, sampai waktu kita melompat ke udara, sadar nggak sadar kita lagi mendemonstrasikan hukum fisika dua dimensi yang super keren. Coba deh perhatikan baik-baik, kenapa para astronot NASA ini bisa asyik melayang bebas di dalam pesawat, padahal pesawatnya masih terbang di dalam atmosfer bumi. Apa tiba-tiba gravitasinya hilang gitu aja? Ya jelas enggak dong. Jawabannya ternyata bersembunyi di balik aturan geometri dan gerak yang bakal bikin kita takjub. Untuk ngejawab misteri gravitasi nol tadi, kita bakal jalanin 4 langkah nih. Kita mulai dari mengurai bentuk kurva, terus ngelihat gimana dua gerakan bisa terjadi barengan, masuk ke fisika proyektil, sampai akhirnya kita pakai ilmu ini buat mecahin teka-teki seru di dunia nyata. Masuk ke bagian pertama, mengurai kurva, bergerak melampaui garis lurus. Mari kita lihat apa yang sebenarnya terjadi kalau benda-benda di alam semesta ini berhenti bergerak cuma di satu garis lurus yang membosankan dan mulai bermanuver melengkung. Tapi sebelum ngomongin gerak yang rumit, kita mesti sepakat dulu nih sama konsep perpindahan. Intinya sederhana. Perpindahan tuh cuma peduli sama jarak garis lurus dari titik awal ke titik akhir. Mau seberapa berliku atau melengkung jalan yang dilewatin suatu benda, pokoknya yang dihitung cuma posisi start dan finishnya aja. Kalau kita lempar benda ke udara, anggaplah pukulan bola tenis yang satu ini. Benda itu secara natural bakal ngebentuk jalur melengkung yang kita sebut parabola. Pertanyaannya, kenapa sih alam semesta kita kayaknya suka banget sama bentuk parabola ini? Nah, rahasianya ada di bagian kedua ini. Dua gerakan dalam satu. Di sini kita bakal ngebongkar habis-habisan ilusi besar di balik lintasan melengkung yang tiap hari kita lihat. Siap-siap, karena ini bagian yang paling krusial. Kurva yang kelihatannya rumit itu aslinya cuma dua gerakan garis lurus simpel yang terjadi secara bersamaan. Benar-benar independen satu sama lain. Jadi di satu sisi benda itu meluncur ke depan dengan kecepatan stabil dan di saat yang sama dia juga lagi jatuh bebas ke bawah. Masih kurang percaya? Mari kita lihat buktinya langsung. Bayangin ada satu bola merah yang dijatuhin lurus ke bawah. Terus di detik yang sama persis ada bola kuning yang ditembakkan kencang ke arah samping. Coba pikirin deh, bola kuning kan melaju jauh banget nih ke samping. Jarak tempuhnya jelas lebih panjang. Kira-kira mana yang bakal nyentuh tanah duluan? Merah atau kuning? Jawabannya mungkin bikin kaget. Keduanya nyentuh tanah di detik yang sama persis. Kenapa bisa gitu? Karena gerak horizontal dan vertikal itu benar-benar gak peduli satu sama lain. Gravitasi narik kedua bola itu ke bawah dengan tarikan yang sama kuatnya, tanpa peduli secepat apa bola kuning itu melaju ke samping. Mind blowing kan? Keren banget kan? Sekarang kita lanjut ke bagian ketiga, fisika proyektil. Untuk ngelihat gimana fenomena superposisi ini bekerja dan ngebangun fondasi fisika yang lebih luas lagi. Gak peduli apakah itu pukulan bola tenis yang elegan atau percikan api yang terbang acak dari alat las. Semuanya itu tunduk pada aturan superposisi. Mereka cuma gabungan dari gerak maju ke depan yang konstan dan gerak jatuh bebas gara-gara gravitasi. Gak ada tawar-menawar. Konsep ini ngebawa kita ke sebuah teka-teki fisika klasik. Bayangin, kita ngebidik peluru tepat ke arah sebuah target yang lagi digantung. Terus, tepat pas pelatuk ditarik, target itu dilepas dan jatuh. Pertanyaannya, apakah pelurunya bakal tetap kena sasaran? Mari kita bedah bareng-bareng. Gravitasi kan narik dua-duanya dengan kekuatan yang sama nih. Jadi, peluru yang kita tembak tadi pada dasarnya ikutan jatuh searah dengan si target. Keduanya turun pada tingkat yang persis sama. Hasilnya, bullseye, tabrakan pasti terjadi. Oke, masuk ke bagian 4, memecahkan teka-teki dunia nyata. Di sini, kita bakal terapin prinsip fisika yang nggak kasat mata tadi ke berbagai aksi ekstrim dan misi-misi nyata di lapangan. Waktu seorang atlet kelas dunia melakukan lompat jauh, katakanlah dia lepas landas dengan kecepatan 11 meter per detik di sudut 20 derajat. Di detik itu juga, dia bukan lagi sekedar manusia yang lagi lari. Dia udah berubah jadi proyektil manusia. Dan buat ngitung seberapa jauh dia bakal mendarat, kita nggak butuh rumus kalkulus yang bikin pusing. Kita cukup cari tahu berapa lama sih gravitasi ngebiarin dia melayang di udara, terus tinggal kalikan waktu melayang itu dengan kecepatan majunya yang konstan. Sesimpel itu. Sekarang gimana kalau kita pakai prinsip ini di situasi yang lebih kritis? Misalnya menjatuhkan paket bertahan hidup dari pesawat yang melaju cepat buat orang-orang yang terdampar di tengah salju di bawah sana.
Ingat, paket itu nggak mungkin jatuh lurus gitu aja nembus ke bawah. Dia masih bawa kecepatan melaju dari si pesawat. Artinya, sang pilot harus menjatuhkan paket itu ratusan meter sebelum pesawatnya ada tepat di atas target. Kalau telat ngelepasin dikit aja, paketnya bakal nyasar jauh banget melampaui sasaran. Ini bawa kita kembali ke misteri pembuka tadi. Coba bayangin, kalau seorang atlet lompat ski tiba-tiba ngelepasin batu kerikil pas dia lagi melayang di udara. Batu itu bakal kelihatan diam aja melayang di sebelahnya. Kenapa? Karena mereka berdua lagi ngikutin lintasan proyektil gravitasi yang sama persis. Hal yang sama persis terjadi di pesawat NASA tadi. Pesawat itu sengaja terbang ngebentuk lintasan matematika parabola yang identik dengan gerak jatuh bebas. Jadi, pesawat dan semua orang di dalamnya tuh lagi jatuh ke arah bumi bareng-bareng. Mereka nggak kehilangan gravitasi, mereka cuma lagi jatuh bersama, dan itulah yang nyiptain ilusi seolah-olah mereka lagi melayang. Bener-bener ilusi yang sempurna kan? Sebelum kita tutup pembahasan ini, ada satu hal lagi yang menarik. Gimana kalau jalur melengkung peluru tadi terus melengkung dan melengkung sampai akhirnya ngebentuk lingkaran yang utuh? Nah, inilah titik di mana kita masuk ke ranah gerak melingkar beraturan. Sebagai penutup, saya mau ngasih satu pertanyaan buat dipikirin. Kalau kita nembak sebuah proyektil ke samping dengan saking cepatnya, sampai-sampai kecepatan majunya seimbang dengan kelengkungan bumi yang terus menurun di bawahnya, bukankah benda itu bakal terus-terusan jatuh bebas tanpa pernah menyentuh tanah? Coba renungkan sejenak soal ilusi kurva pamungkas yang satu ini.